Shalom, selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan katekismus yang ke-56. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan pertanyaannya. Alasan apa yang ditulis dalam perintah ketiga? Saya ulangi, alasan apa yang ditulis dalam perintah ketiga? Jawabannya adalah pelanggar perintah bisa luput dari hukum manusia, namun Tuhan Allah kita tidak akan membiarkan mereka lolos dari penghakimannya yang benar dan adil. Mengapa dalam jawaban tadi dikatakan pelanggar perintah manusia bisa lolos dari hukuman manusia, namun Tuhan Allah kita tidak membiarkan mereka lolos dari penghakimannya yang benar dan adil? Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk setia dan tidak melanggar perintahnya. Salah satu contohnya, jika kita berbohong kepada saudara, anak, atau orang tua, orang-orang yang kita bohongi itu tidak akan tahu. Tetapi kalau kita berbohong kepada Tuhan, Tuhan pasti tahu apapun itu, karena Tuhan Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk setia seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Ulangan 28 ayat 58 dan 59 yang begini bunyinya. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan nama Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Dengan demikian kita bisa mengambil satu kesimpulan sebagai anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran dari alasan apa yang ditulis dalam perintah ketiga. Kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia dan tidak melanggar perintah, agar Tuhan tidak menimpahkan pukulan-pukulan yang ajaib kepada kita, bahkan kepada keturunan kita. Pukulan-pukulan yang dimaksud ini adalah bukan pukulan karena Tuhan itu tidak mencintai kita. Pukulan yang dimaksud ini adalah karena Tuhan ingin kita disiplin. Kita tahu jalan mana yang harus kita ikuti menurut firman Tuhan. Seperti contohnya kalau kita punya anak kita melakukan kesalahan, terus terang kita mesti bertindak. Contohnya kita kasih hukuman, kita kasih peringatan, supaya suatu hari nanti mereka tidak akan mengulanginya lagi. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan terus menegur kita supaya kita tetap berada di dalam jalannya. Karena hanya dengan setia dan takut akan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian pembelajaran katekismus hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.